sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita sehingga kita bisa membacanya secara responsoria. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian dikatakan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini kita diterangi tema atau topik minggu, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya mau tanya sama kita, Manginang. Kita sepakat nggak dalam iman Kristen kita bahwa memang kita hidup ini itu di dalam kepercayaan, bukan di dalam penglihatan seperti yang Paulus katakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang mau saya tanya adalah, kita sepakat atau tidak, Manginang? Asing. Kalau 20 halak. Jangan ragu-ragu, Manginang. Tarik nafas dulu ya. Enggak, karena ini penting untuk pemahaman yang mendalam buat kita. Saya suka sekali adakan sedikit-sedikit begitu ya, interaksi dengan umat. Itu betul-betul supaya firman ini mendarat ke dalam hati dan pikiran kita. Sekali lagi ya, Manginang ya, tarik nafas yang panjang. Karena jangan asal jawab juga nanti ya firmannya nggak mendarat juga begitu kan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak, gitu loh. Sekali lagi ya, Manginang ya. Apakah kita sepakat, apakah kita setuju bahwa hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat? Setuju atau tidak? Anggon, jagomon. Biar kita tes sama Manginang, kita setujunya benar-benar setuju atau hanya di mulut saja? Kan gitu ya. Kalau memang benar-benar setuju, mari kita pertahankan sampai mati. Kalau memang hanya di mulut saja, mari kita sama-sama bertobat untuk setuju benar-benar sampai kita mati. Kan begitu Manginang ya. Kita kan banyak yang katanya percaya kepada Tuhan tetapi ternyata di mulut saja. Tetapi memang karena nggak sadar kita itu. Makanya kita perlu disadarkan dengan firman Tuhan kan. Gak usah jauh-jauh deh, artinya begitu begitu tidak terlihat Tuhan itu kan. Yang terlihat aja kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali kita tidak sadar bahwa kita hanya di mulut saja. Manginang yang 30 tahun ke atas pasti tahu lagu ini.
Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, lanjut. Ah itu. Aku cintaki mami, moloni kutu inang padita. Apalah holokia roh aku tuh ho, ngoh niku. HP Romai mana marsuguk nai pagi-pagi. Dedi, ayo belanja ke pasar kawan aku. Aku malau dah. Mohon maaf kan? Ya mohon maaf. Ya mohon maaf Amang, saya bukan nyindir Amang sekalian, enggak. Ya kadang-kadang kan bapak-bapak nggak bisa nganterin istrinya belanja kan karena kerja, ya kan. Kadang-kadang ya nggak tahu kenapa kan. Enggak, tapi ini apalah intermezzo lah Mang Inang. Saya senang nemani istri saya belanja. Saya tahu harga tongkol berapa. Sungguh. Kadang-kadang saya lebih pintar nawar daripada istri saya. Itu berapa? Katanya kan langsung mau dibayar. Tunggu dulu. Kami kan beli 2 kilo, kurangilah sedikit. Kenapa saya senang menemani istri saya belanja, Mang Inang? Memang Tuhan ciptakan saya kan lebih kuat dari dia untuk angkat belanjaan salah satunya. Salah satunya loh ya, enggak. Ya masih banyak lagi tugas suami begitu kan. Nah sering sekali kita begitu kan. Papi, cintaku, papa, sayang, apa ya panggilan kita Inang? Hah? Sama Amang ya di rumah ya. Holakodo hasian, asik. Aku cinta padamu setiap hari seperti ketika kita baru bertemu, kata istrinya sama suaminya. Uido, ada enggak nih? Baik Jokopiku. I hope ini kan, aku tanganmu, dong pakmu baik sendiri. Semua bisa bilang sayang kan, semua bisa bilang cinta. Tetapi apalah artinya cinta tanpa kenyataan? Semua juga bisa bilang percaya kepada Tuhan. Tetapi apa artinya kita percaya kepada Tuhan, kita bilang itu kemana-mana? Kalau tidak ada kenyataan. Yuk kita tes sekarang Amang Inang. Kalau nggak salah 5 minggu yang lalu, ini minggu kelima saya ada di gereja ini Amang Inang. Saya banyak lihat orang baru sekarang nih. Yang selama 5 minggu ini nggak pernah saya lihat, sekarang saya banyak lihat. Suku-suku maju Amang Inang. Apakah ada di antara kita yang hadir pada saat ini yang bukan jemaat HKBP Reformanda? Mohon tunjuk tangan Amang Inang. Oh pantes. Terima kasih Nang ya Amang ya, melatih. Ini pas mampir ke Bandung atau memang mau jalan-jalan lah ke Reformanda gitu ya? Mampir ya, berarti bukan orang Bandung Amang ya? Oh, siapa tahu pindah ke Bandung, gerejanya harus di sini Amang. Weh, kita cinta Reformanda. Kembali lagi ya Amang Inang. 5 minggu yang lalu saya kalau nggak salah ingat, ini saya khotbahkan juga. Cuman karena saya lihat orang baru, ini saya mau coba lagi ya. Amang Inang, kita percaya. Bukan, kok seakan-akan saya maksa ya. Apakah kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu kurang lebih ada manusia bersama Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Percaya atau tidak Amang Inang? Gak usah ragu-ragu. Nanti salah nih. Ini pendeta nih suka menghakimi nih. Enggak Amang Inang. Enggak, kita mau memperbaiki ya kalau ada yang salah kan. Enggak, jangan-jangan saya yang salah supaya saya juga diperbaiki kan. 2000 tahun lalu kurang lebih ada manusia bernama Yesus Kristus yang kita percaya adalah Tuhan kita, adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Lalu mati di kayu salib, darahnya tercurah dan menghapus dosa dunia. Apakah kita percaya Mang Inang?
Percaya. Kalau kita percaya, artinya dosa sudah ditebus. Tidak ada lagi dosa. Dosa Amang dan Inang sekalian, dosa saya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Percaya atau tidak? Percaya. Berarti kita yang berkumpul pada saat ini adalah orang-orang yang tidak berdosa. Iya atau tidak? Udah mulai berbeda jawabannya kan? Aduh, nggak apa-apa, tenang, tarik napas dulu Bang Inang ya. Ya. Sekali lagi, kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu ada manusia bernama Yesus. Yang kita percaya adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, disalibkan dan darahnya menebus dosa umat manusia. Kita percaya itu tadi ya. Lalu kita percaya bahwa kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan, apakah kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang suci tanpa dosa, iya atau tidak? Tidak. Berarti kalau kita tidak suci gitu ya, tanpa dosa, berarti kita adalah orang berdosa. Karena kita adalah orang berdosa, berarti 2000 tahun yang lalu darah Yesus tidak berhasil menghapus dosa, betul? Oke, berhasil. Berhasil. Kalau berhasil, maka harusnya dosa tidak ada lagi. Tapi kenapa kita berdosa? Nah, itu dulu Bang Inang ya. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu dengan jelas bersama-sama dalam iman Kristen kita adalah upah dosa ialah maut. Jadi bagi orang-orang berdosa, dia harus mati untuk selama-lamanya. Tetapi itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepadanya, meskipun berbuat dosa, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Itu yang ditebus. Tetapi dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini akan masuk ke dalam penghakiman oleh Yesus Kristus. Seperti iman rasuli yang kita saksikan. Namula mangulu do diari patuluhon lawana itu surgo lahudul siamuni di bata jahuba amanai. Dan bahasa Indonesianya ya mengenai pada hari yang ketiga dan seterusnya dan akan kembali lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Yesus akan datang kembali untuk menghakimi kita. Menghakimi kita dari apa? Dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi apakah kita akan mati lagi untuk selama-lamanya? Jawabannya tidak. Masih ada yang bingung. Enggak mungkin, salah. Oh ada yang begitu ya, bergejolak mungkin di hatinya ya Bang Inang. Ini kita tes lagi. Seandainya gempa bumi yang dahsyat terjadi pada saat ini. Bergoyang semua, runtuh gereja kita ini. Bus menimpa kita semua yang ada di sini. Matilah semua Amang dan Inang. Cuma saya yang hidup contohnya kan. Enggak matilah kita semua ya. Kenapa sih enggak suka kalau aku yang hidup? Ya, matilah kita semua. Siapa kita yang percaya pada waktunya nanti? Setelah kita mati, pada waktunya nanti kita pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang setuju angkat tangan. Banyak yang gak angkat tangan. Oke, melatih Amang Da. Enggak, ini supaya kita tes benar-benar. Jangan kita bilang percaya pada Tuhan tetapi sebenarnya gak percaya. Itu kan persoalan orang Kristen banyak sekali begitu. Dia bilang dia percaya, iya tapi gak percaya sebenarnya dalam perilaku kesehariannya. Banyak yang mungkin tadi nggak tunjuk tangan bilang, enggak lah aku kan masih banyak dosa. Kalau kita mengatakan kita masih banyak dosa sehingga kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, artinya darah Yesus kalah terhadap
dosa. Tetapi bukan berarti ya sudah, kan sudah ditebus Yesus Kristus, berdosa aja kita, pasti masuk surga, bukan itu juga. Tapi ini soal kesadaran dan tahu diri. Contoh Amang Inang, saya suka sekali merumpamakan hubungan Allah kepada manusia seperti orang tua kepada anaknya. Bukan karena kebaikan kita, maka orang tua kita mengasihi kita. Bukan. Saya anaknya umur 7 tahun Amang Inang. Ntar bulan 11, 8 tahun. Saya masih ingat betul, artinya karena masih kecil anak saya masih ingat betul dalam ingatan. Saya begadang karena dia nggak tidur-tidur sampai jam 3 pagi. Gantian sama mamanya, begadangnya. Apakah itu kebaikannya? Kebaikan anak saya itu, sehingga saya sayang kepadanya? Bukan. Saya masih ingat betul. Lagi jalan-jalan bersama keluarga bawa dia. Tiba-tiba, bawa apa ini? Wah, harus ganti popok. Kan? Pas ganti, entah mengapa namanya laki-laki ini kadang-kadang, ya saya ya, bukan semua laki-laki ya Mang Inang ya. Itu agak terburu-buru gitu ya. Cok gitu. Stop, sedikit di sini. Beneran. Pasti. Apakah itu kebaikan sehingga saya sayang sama dia? Enggak. Sama, Tuhan juga begitu kan. Apakah karena kebaikan kita Tuhan mengasihi kita? Enggak. Tetapi dia mengasihi kita meskipun dalam kondisi apapun kita. Persoalannya, nah ini buat kita anak-anak ya, yang masih ada orang tuanya, untuk dibaktikan, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Masalahnya adalah orang tua yang begitu mengasihi kita tanpa syarat, ketika kita sudah tumbuh dewasa, mampu berbuat yang lebih baik dari ketika waktu kita masih bayi, apa yang kita lakukan? Sering sekali kita memberontak, melawan kepada orang tua kita. Perkara Facebook, saya sudah lihat banyak sekali kami-kami ini anak durhaka. Nah ini gimana? Bikin dulu Facebook mama ini, biar dilihat namborumu dulu kita foto kita ini yang kemarin itu. Nah, kan? Mama ini kolot kali, pala itu aja 1000 kali kuajari. Buruk kali mama ini. Nah. Mohon maaf ya. Jangan lupa loh. Waktu kita masih bayi itu, bukan gak bisa kita dicampakkan mama kita ke tong sampah. Holan na buang air do ulamu. Holan na mangan do pengeluaran terus, bukan gak bisa dicampakkan dia ke tempat sampah. Tapi kenapa ketika kita tumbuh besar, puji Tuhan ya, gak bijol manahasea begitu ya, orang hebat. Amang, kirim jo pasi debakku. Ngerti ya? Yang gak ngerti, aduh. Padahal enakan bahasa Batak dia tuh sebenarnya. Kirim dulu uang apa lah ya. Kadang-kadang susah nih di khotbah di pagi nih. Karena banyak kan anak muda yang gak tahu bahasa Indonesia, gak tahu bahasa Batak. Kirim dulu uang pulsa mama, itulah ceknya. Kirim dulu uang pulsa mama, ya nak. Biar bisa mama teleponan sama nantulangmu, enak kan. Aduh mak, gak bisa lah, baru beli mobil aku BMW 2. Gak ada uangku mak. Dari abang lah dulu minta ya, enak kan. Mohon maaf Mang Inang ya, jangan marah ya. Yuk bertobat bersama-sama ya, terutama kita-kita yang muda. Aduh kita tuh nyusahin loh waktu kecil. Kenapa sampai besar masih nyusahin sama orang tua kan. Nah sama-sama Tuhan juga kan begitu kan. Bukan karena kebaikan kita makanya Tuhan sayang sama kita. Tuhan tolong kita senantiasa. Kita berbuat dosa seharusnya kita mati, malah dia yang mati kan. Lalu apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Melanggar firman-Nya, menyakiti hatinya demi kepuasan nafsu daging kita kan. Nah maka dari itu yang mau kita sadari bersama Mang Inang, bahwa jangan hanya sekedar bilang saya percaya, tetapi sesungguhnya kita harus koreksi diri kita, benar nggak kita percaya kepada Tuhan?
Kalau benar, orang Kristen lah dulu, orang Batak ya, Kristen Batak tuh. Gak usah ikut Kristen yang lain, Kristen Batak itu dulu. Kalau benar sudah memegang teguh kepercayaannya kepada Tuhan, saya yakin gak ada lagi, baik di huta, baik di kota, dukun bertebaran di mana-mana. Ya mohon maaf Pak Manginang kan, ya. Saya pikir kalau di kota, darong be halak batahina mardetui doa. HP, gudang gua Manginang kan, anggo boto hamu, keluarga ta mardetui, anggo boto hamu, daong. Wah dahsyat, keluarganya baik-baik berarti ya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pas anaknya kalah masuk perguruan tinggi negeri, dia mulai, mananya Tuhan, mana? Dia pengen lihat kan? Bukan karena percaya lagi. Ketika anaknya sudah umur 35 tahun belum nikah, mananya Tuhan? Dia bukan hidup karena percaya lagi. Ketika anaknya sudah menikah, 5, 6, 7, 10 tahun tetapi belum punya anak, mananya Tuhan? Ujungnya apa? Karena dia butuh melihat, jadi itu kan. Padahal tadi kita sama-sama menyaksikan, maka tidakon bahwa kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Meskipun saya tidak lihat, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi sering sekali kekristenan kita tidak seperti itu. Di mulut, aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari berbeda. Nah itu yang mau kita sadari bersama, yang mau kita pelajari bersama, yang mau kita tuju bersama. Supaya apa yang kita katakan juga yang kita lakukan. Mari ya Manginang, kita perbaiki diri bersama. Dakuboto, heado tabereng di Badungol majo di Badungol. Nasiar-siaro na Manginang. Kesurupan yang kesurupan. Pernah nggak kita lihat yang kesurupan? Pernah. Nggak usah, nanti kepanjangan. Intinya aja seperti ini Manginang. Ketika seorang manusia dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, iblis tidak sanggup, tidak mampu dekat dengannya, tidak mampu mengganggunya, tidak mampu menampakkan diri terhadapnya. Tetapi persoalan, kenapa banyak orang yang bisa kesurupan, bisa disantet, bisa dipelet gitu ya. Percayalah karena ada ikatan iblis padanya. Karena kita membuka benteng atau shield gitu ya. Tameng yang Tuhan beri kepada kita ketika kita dibaptis. Kita buka dengan apa? Kita buka dengan 5 hal. Yang pertama, perdukunan. Percayalah Manginang, hamu akan naukea mardatu boy diula-ulai jolma. Kamu bisa disantet Manginang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya singkat dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang atau kepercayaan kepada sesuatu yang luar biasa. Mohon maaf Pak Manginang ya, kalau tersinggung saya minta maaf. Tapi saya mau sampaikan supaya kita sama-sama bertobat. Banyak sekali orang Batak yang ada di kota yang sudah lebih cerdas intelektualnya dibanding yang di huta. Tetapi ketika mulak tu huta, gabe ibana do mangi huto par huta. Beta lae, beta eda, beta inang bao, beta contohnya ya, beta anggi, beta abang. Ziarah johita tu kuburan di opung. Ziarah johita tu kuburan di bapa. Beta, indah hita kan, siapa dungon. Itu ngadalan adong lapo. Enak tuh horom musigaret ni bapa, indah kan? Ay boy hidupnya horwa marisak namoding. Bebui, ay ho, patik palima honingot, indah kan? Are po behita kan? Kita do ya lebih banyak mengenyam bangku sekolah, kita lebih banyak mengenal
etnis-etnis dan suku-suku dan beragam agama di tempat ini, seharusnya cakrawala berpikir kita itu lebih luas dibanding akadongan nadi. Saya bukan bilang orang akadongan nadi huta akan hurang pistar daung. Tetapi kita harus akui bahwa kita lebih cerdas di paratoan bahasa karena kita banyak melihat hal-hal yang tidak ada di huta. Anggo di huta sudah dohalak Batak. Sudah dohalak Kristen. Saung Jepang nih halahi nadi huta hata takbir. Tidak ada. Sudah tuh nggak dong Jepang nih akadongan kata dok tadi huta naik pertangyangan. Dak pola tay dehon edetaya teh tajaha mak. Oh Yesus panondang ni portibion. Heado hamu pertangyangan. Dang dia dehon ede sotung idang gurih hitan nonina. Heado amanginang? Ada yang hea, ada yang daung. Kami waktu di HKBP Sumbersari beberapa tempat masih seperti itu. Amang padita unang marede hita dia. Oh lo nggak apa-apa. Hola tajah HP detai. Biasanya kan Sintua membaca lalu kita bernyanyi. Posmahoro haku. Gitu ya. Lalu posmahoro haku gitu kan. Kalau waktu itu kami enggak. Posmahoro haku di debata. Posmahoro haku di debata. Enggak dinyanyiin. Mereka enggak hadapi itu di huta begitu loh. Kita hadapi itu. Lalu kita berpikir bagaimana caranya supaya ini aman dan berpikir ya. Maka cakrawala berpikirnya jadi lebih luas kan. Gitu. Tetapi sering sekali begitu. Malah kita yang mampu diajak oleh saudara-saudara kita yang di sana. Aidang boy dohora merisap kenong mati. Itu hormat tuh tuh, dong itu hor kan. Igalahi todong naon parhutaon. Nama bapak sigaret muda. Galaki sigaret di bapain kan. Aidang nong cukup saya teh. Igalahi musik. Biasanya ibu ada pisang satadan, ya kan? Lapet. Oh, apalagi yang benar-benar sudah di kota dia, tetapi jiwanya masih jiwa di huta. Kayak ibu-ibu itu biasana. Ibana do mangalo pahoda, lapetoda. Apala emak, saya di bapakku ya tiki manggul ibana ikut dalangon na doan. Nah kan, ibu emak nongilop panokan, tu kuburan. Ibu ke mak, bapak dah, lo bohi dorohop tiki ni mangal alang manwaing dah, alang mana? Nah kan. Arong ko pahita mangulah horia kamang? Molo adong bertobatlah amang dah, inang dah, bertobatlah. Dau mang kita siani dah. Patik palimahon berlaku ketika orang tua masih hidup. Ketika sudah mati tidak berlaku. Si toko paditanami mungkin inarohata dangi. Huuji majohita, huuji dah. Akamang, kainang. Hasea masude akagelengmu. Akana soadong ko pegelenga gabe adong jala gabe hasea haduan. Ima tangya kuno itu hitana pungoda. Naing tu horon ni geleng mima diho sada jabu na balga ubelga sa gerejaon. Wis, lo mau katakan? Do. Tu horon nama dihita mobil asa tu gereja non dang moho padak kona udan. Suku-sukun. Dung mate doho tu horonna manang uju mangolu. Deba nama hohom deba kan. Ada dah tiki mate pe bodo asa bu yau mar mobil-mobil di kuburaku. Tentu setelah selagi masih hidup. Nah maka dari itu amang inang dah. Patik palimahon berlaku ketika orang tua masih hidup. Jadi jangan ada di antara kita. Dah. Itu gihon tulangna opunga kan. Odo akatutur na tumibo kan. Opung tulang hula-hula. Tete martangyak kita leh ina kan. Martangyak tu ise. Buat nyoda tu bapa ina kan. Manak tu opung ina kan. Naung mateon. Atau orang tua kita yang nyuruh gitu ya. Yang orang-orang muda. Serius saya nih. Someday mungkin kamu akan alami.
Kalau nggak alami, someday orang lain akan alami, itu tugas kita mengajari dia. Semua kumpul, cucu opung kumpul. Berdoa sama opung, minta. Nah, kau kan mau masuk PNS, minta berkat sama opung, biar masuk kau. Kau kan mau masuk polisi, minta berkat sama opung. Oh, mohon maaf Abang Inang. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita hidup karena melihat, bukan karena percaya. Kalau kita karena percaya, kita nggak mungkin lakukan itu. Kita sering sekali dalam hidup kita ini pengen lihat hasil kan. Oh, udah belajar, udah berjuang, udah berdoa, puasa. Orang ke gereja mas sekali seminggu, dia 8 kali seminggu. Hari 7 dia 8 kali seminggu ke gereja. Saking pengennya mendapatkan hal yang dia inginkan itu. Lalu akhirnya tidak terlihat, gagal. Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Akhirnya minta berkat sama opung yang udah meninggal. Hamuak kama kenang, tangyakum se, gajang be mau murmuna, saur matua mau libulung. Amin. Tangyakum may dangi. Di hatuau muna, boido di pasu-pasu hamu gelengmu contoh. Manang pahopum, di hatu tuam umurmu 80 siapulu contoh. Ngasar rumah tua, anggosian ukuran. Dungi Roma pahopum opung berkati dulu aku opung supaya aku masuk polisi. Dungi di pasu-pasu homa, dungi pasti masuk polisi. Boy doa manginang? Boy do? Boy. Pasti, boy di Jamiko pasti masuk polisi. Boy di Jamiko pasti masuk PNS. Boy di Jamiko sehat ibadah sian persahitonna. Boy do di Jamiko manginang? Tidak bisa. Haru mangulu hita dan bui tartar jamin hita ikan. Apalagi ketika kita sudah mati. Kita masih terdistorsi dengan paham orang Batak dulu. Sumangot ni daopungin na kan. Mama sumaho tuham yakapino parmon. Wih, serem. Serem memang. Nah, Ima, ya. Dinamisme, animisme tadi ya, kepercayaan kepada roh nenek moyang. Dinamisme itu kalau kayak orang Batak, adong bolo dihitakan hariara guarna, suatu pohon yang sangat besar, udah umurnya udah ratusan tahun. Sian opung puku ngadong hawon. Sampai saya sekarang ini masih ada dan besar sekali. Maka dipercaya bahwa di pohon ini ada kekuatan yang bisa memberkati. Ujungnya tabaima sesajen kan, opung. Sobino tamanang na oping ni sisi ya, sadok opung. Ayaw marga neban contohna ay sobino to opung ni senadong isi kan. Manang opung ni marga sinura doi kadang binoto kan. Sadok opung. Ya mohon maaf. Kita sering sekali aku percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi nyamping sebenarnya. Nah maka dari itu Amang Inang kita mau sadari bersama. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hea dong siak kita napungon, hea mamereng Yesus Kristus? Tidak ada. Tetapi kenapa kita datang ke gereja? Karena kita percaya. Itu masih sebagian kecil kan, tetapi bagian-bagian yang lain juga perlu kita lakukan sedemikian. Maka dari itu Amang Inang apapun yang terjadi dalam hidupmu, kekecewaan, kehilangan, kematian, sakit penyakit, apapun, jangan pernah lari dari Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari baru, hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan izinkan kami hidup satu hari lagi. Oleh karena itu izinkan kami belajar dari firman-Mu, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kami sering sekali lemah Tuhan ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami idam-idamkan. Ketika kami sudah sungguh-sungguh berusaha dan sungguh-sungguh berdoa namun tidak terjadi, kami sering sekali lemah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan,
kuatkan setiap kami yang hadir pada saat ini. Sehingga baik hari ini, baik esok atau hari yang akan datang, ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, tidak menerima apa yang sedang kami upayakan, ajari dan kuatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap percaya hanya kepada Tuhan, tidak kepada kekuatan dunia ini, tidak kepada kekuatan yang lain, hanya kepada Tuhan saja. Meskipun kami harus menanggung sakit penyakit, tetapi biarlah kami terus percaya kepadamu. Meskipun kami harus menanggung kegagalan, biarlah kami tetap percaya hanya kepadamu. Meskipun kami harus menanggung banyak sekali rasa malu, penderitaan, tetapi biarkanlah kami Tuhan, izinkan kami boleh tetap percaya kepadamu. Seperti rasul-rasul, murid-muridmu yang tetap setia kepadamu, meskipun sakit hidupnya, meskipun menderita hidupnya, tetapi mereka boleh percaya sampai akhir hayatnya. Itulah yang mau kami minta pada Tuhan, supaya demikianlah kami semua. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, atau karena ekonomi yang merosot, atau karena hubungan antara kakak beradik yang tidak baik, hubungan antara orang tua dengan anaknya yang tidak baik, hubungan antara suami dengan istri yang tidak baik, atau hubungan antara teman sekerja, tetangga, atau pekerjaan yang sedang tidak baik-baik saja, usaha yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan kami mohon, atau apapun pergumulan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan melepaskan kami dari setiap pergumulan itu, dan kami boleh kuat ketika kami menghadapi pergumulan itu, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang memiliki pengharapan dan cita-cita ke depan. Kalau mungkin ada di antara kami Tuhan yang sudah rindu dengan pasangan hidup, kalau ada di antara kami Tuhan yang sudah rindu, sudah menikah namun belum memiliki keturunan, kalau ada di antara kami Tuhan yang rindu, sudah tamat sekolah ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Kalau ada di antara kami Tuhan yang rindu, ingin memiliki pasangan hidup, ingin memiliki keturunan, ingin memiliki hela atau parumain, menantu. Atau apapun Tuhan kerinduan kami pribadi lepas pribadi, kami mau serahkan juga semuanya ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang senantiasa membantu, menolong kami untuk mencapai itu semua. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Tuhan, kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan satu hari ini sampai minggu yang akan datang. Sehingga minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama lagi berkumpul di gerejamu ini untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap orang yang tidak bersama dengan kami, yang sedang sakit, yang sedang memiliki pengharapan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.